Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya para santri Ma'had Al-Jami'ah yang selalu semoga mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kesempatan ini akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Ali Maksum, Yogyakarta, yang pembahasan yang akan kita bahas masih seputar tentang hukum berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada akhir episode pembahasan kita sebelumnya bahwa dijelaskan ada beberapa kelompok atau golongan yang menganggap bahwa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang mungkar. Perjalanannya adalah merupakan perjalanan yang maksiat. Bahkan juga sebagian mereka ada yang menganggap merupakan ziarah syirkiyah, ziarah yang mengandung kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka berkesimpulan, dengan kesimpulan ini hanya berlandaskan kepada sebuah hadis yang mereka pahami tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Yaitu hadis la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Mereka anggap bahwa hadis ini adalah merupakan larangan
untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa kalau berziarah ke Masjid Nabawi untuk salat di dalamnya itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau berziarah ke makam Rasulullah itu adalah perbuatan yang maksiat. Padahal kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu mempunyai nilai. Masjid Nabawi menjadi masjid yang mulia dan berbeda, punya keistimewaan yang berbeda dengan masjid-masjid yang ada di dunia selain Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa, dikarenakan adanya Rasulullah di dalamnya, dikarenakan bersambungnya masjid ini dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid ini adalah merupakan masjidnya Rasulullah, masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata masjid ini tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, bukan Rasulullah yang membangunnya, maka masjid ini niscaya akan sama nilainya dengan masjid-masjid yang lain yang ada di dunia ini selain Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Oleh karena itu maka sangat aneh ketika ada yang mengatakan bahwa kalau ziarah ke Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya maka itu tidak ada masalah. Sementara jika seseorang berziarah ke makam Rasulullah maka hal itu bermasalah, bahkan dianggap merupakan perbuatan yang maksiat, bahkan dianggap syirik. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Padahal Rasulullah SAW ada di samping masjid itu. Dan masjid ini bersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebenarnya apa makna hadis yang menjadi dasar mereka untuk mengharamkan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada pertemuan yang lalu sedikit disinggung bahwa ketiga masjid ini mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain dari sisi dilipat gandakan pahala jika kita melakukan masjid di masjid ini. Artinya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam melakukan sholat di masjid, maka tidak bisa kita melakukan perjalanan untuk pergi ke masjid-masjid yang lain, kecuali kepada tiga masjid ini. Ini maksudnya. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Artinya, tidaklah dapat dilakukan perjalanan untuk mendapatkan pahala sholat yang berlipat ganda kecuali kepada tiga masjid ini, yaitu
al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa masjidi hadza, dan masjidku ini kata Nabi yaitu al-Masjid An-Nabawi dan juga al-Masjidil Aqsa. Ini maksudnya. Apa keistimewaan tiga masjid ini? Sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidaklah seseorang itu dapat melakukan perjalanan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda kecuali kepada tiga masjid ini. Apa keistimewaannya? Berapa kali lipat pahala yang didapatkan bagi orang yang sholat di tiga masjid ini. Inilah yang nanti akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ada beberapa hadis yang menunjukkan secara khusus, menyebutkan secara khusus jumlah atau nominal pahala yang akan didapatkan bagi orang yang sholat di tiga masjid ini. Yaqulul muallifu rahimahullah, fal masjidu innama 'azuma hadhihi al-'azamah wa saratis salatu fihi bi alfi salatin fi siwahu min al-masajidi li'annahu al-masjidu alladhi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam wa banahu walladhi kana yusharrifuhu bis salati fihi walladhi kanat tahmi fihi ar-rahamatu wal barakatu li khutwatihi bihululi syakhsihi al-karimi fihi sallallahu alaihi wasallam. Fal masjidu, maka Masjid Nabawi, innama 'azuma hadhihi al-'azamah, sesungguhnya mendapatkan keagungan ini, Masjid Nabawi ini diagungkan dengan keagungan ini, wasaratis salatu fihi bi alfi salatin, dan salat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 1000 kali salat, fi siwahu minal masajidi, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, li'annahu al-masjidul ladzi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam, karena masjid ini adalah masjid yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa banahu, dan dibangun oleh beliau, walladzi kana yusharrifuhu bis salati fihi, dan masjid yang dimuliakan Nabi untuk salat di dalamnya, walladzi kanat tahmi fihi ar-rahmat wal barakat, dan masjid yang turun di dalamnya rahmat dan barakah, li khutwatihi bi hululi syakhsil karim fihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya syakhsiyah yang mulia, yaitu syakhsiyah atau kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalamnya. Inilah yang menyebabkan Masjid Nabawi ini mempunyai keistimewaan tersendiri, keistimewaan yang khusus dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, kecuali yang dua masjid yang lain itu. Wa idza kana al-amru hakadha, maka jika masalahnya seperti itu,
Fahal minal ma'quli an yuqal, maka apakah masuk akal jika dikatakan inna hadzal masjida lahu barakat ta'udu 'alal musafir ilaihi. Apakah masuk akal jika dikatakan bahwa masjid ini mempunyai berkah yang kembali kepada musafir? Falihadza yajuzu an tushadda rihalu ilaihi, karena itu maka boleh seseorang melakukan perjalanan ke dalamnya atau kepadanya. Wa amar rasulu alladhi ma'azuma hadzal masjidu illa binisbatihi ilaihi fala barakata fihi ta'udu ila zairihi. Adapun Rasulullah yang mana masjid ini diagungkan karena dinisbatkannya masjid ini kepada Rasulullah, maka tidak ada berkah di dalamnya yang kembali kepada orang yang menziarahinya. Jadi kalau apakah masuk akal jika ada orang ziarah ke Masjid Nabawi, maka dia mendapatkan barokah, ya. Sementara kalau ziarah ke makam Rasulullah enggak dapat barokah. Padahal Masjid Nabawi itu diistimewakan, dimuliakan karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dinisbatkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa idzan la yajuzu an tushadda rihalu ila ziyaratihi. Karena itu maka kemudian tidak boleh melakukan ziarah kepadanya. Inna hadza innama yaquluhu al-majanin alladzina la ya'una ma yaqulun aw yaquluhu aduwwul Islam wa rasulul Islam. Orang yang mengatakan seperti ini tidak lain adalah orang yang tidak waras, ya. Orang yang tidak sadar, tidak paham apa yang dikatakannya, atau perkataan ini bisa jadi adalah merupakan perkataan musuh Islam dan musuh Rasul Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal mu'min alladzi lahu hazzun min al-'aqli fala yumkinu an yakhtara bi balihi hadzal ma'na as-sakhif. Adapun seorang mukmin tidak mungkin, ya, seorang mukmin yang berakal, maka tidak mungkin baginya terlintas dalam pikirannya untuk mengatakan perkataan yang seperti ini. Ya, jadi jelas sekali bahwa orang yang mengatakan bahwa tidak boleh ziarah ke makam Rasulullah, sementara boleh ziarah ke baginda Rasul, sementara dia boleh ziarah atau mengunjungi Masjid Nabawi, adalah merupakan perkataan yang secara logika tidak mungkin diucapkan oleh seorang mukmin yang berakal, yang mencintai nabinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Aku tuh